Shalom. Memasuki new season, saudara, saya mulai bergegas karena ini sebuah musim dan seringkali musim itu akan terus berganti tanpa berulang. Saudara, kalau perhatikan yang disampaikan Ibu Panglima hari Sabtu kemarin, kalau saudara pelajari PPT-nya itu sebenarnya ada 14 halaman, saudara. Hanya 5 halaman yang baru disampaikan. Sampai rumah saya pelajari lagi satu persatu. Semuanya sangat vital dan fatal, saudara. Kalau kita tidak bisa mengerti hal itu. Dan saya tidak akan memperpanjang, berharap supaya Ibu Panglima bisa menyelesaikan yang selanjutnya. Sebab itu semua penting sekali buat kita. Nah, saya pribadi juga, Tuhan, untuk memasuki new season ini, saya ini apa yang harus saya bereskan? Pengurapan hari Sabtu itu sebenarnya paket komplit yang luar biasa, saudara. Ada di rohnya, ada di jiwanya, ada di tubuhnya, lengkap. Tinggal kita ini mengenali mana yang menjadi bagian dan masalah kita. Nah, waktu saya berdoa tentang hal ini, Tuhan tolong saya, manusia jenis saya ini apa yang harus diberesin. Tuhan berkata begini, waspada dengan jiwamu. Waspada dengan jiwamu. Jadi ada sebuah translasi atau sebuah translate ya. Ada sebuah terjemahan yang kalau suara itu muncul di jiwa, itu tiba-tiba kita bisa terseret ke sana. Tapi untuk memasuki new season tahun ini, musim ini, biarkan Roh Kudus yang mentranslate itu. Karena tidak semua suara itu, dan kebanyakan memang tidak. Tidak semua suara itu perlu kita dengar dan itu membahayakan. Kalau kita mendengarkan yang itu tanpa menerima translasi atau terjemahan dari Roh Kudus yang dalam bahasa sederhananya namanya adalah pengertian. Nah, suatu hari, saudara, saya ini punya kecenderungan begini. Entah karena alumni Taurat ya, saya enggak tahu ya. Tapi ada tempat-tempat tertentu ketika saya berdoa, saya tuh merasa nyaman di situ. Tempat yang paling akrab dan paling saya sukai adalah ketika saya berdoa di depan tabut. Mengapa begitu? Setiap hari, Senin sampai Jumat, kita ini berhadapan dengan bahasa lamanya ya, kotak perjanjian ini, tabut ini, saudara. Sehingga buat saya ini tempat yang paling nyaman, paling aman, paling akrab. Saya ngerti pengertiannya seperti apa bila ada tabut, bukan bendanya ya. Dan saya memilih untuk ada di situ sesuai selera saya. Saya suka berjalan mendoakan gedung ini dan hobi favorit saya bawa kemenyan. Itu kesukaan. Tempat satu-satunya saya tidak berani masuki dengan kemenyan, sejujurnya adalah Mahligai. Nah, saya tidak berani, saudara. Ketika saya masuk ke tempat itu, bawaannya saya itu harus behave gitu ya. Saya tidak berani, saudara. Itu saya berdoa, Tuhan tolong jangan ya, enggak usah lah ini Mahligai ini kan. Saya enggak tahu lah mengapa itu belum suruh saya ke sana, tapi sejujurnya pribadi saya enggak berani. Bukan karena nanti panjang urusannya dengan Coach Iren ya, bukan juga. Tapi saya enggak tahu tiba-tiba masuk ke ruang itu bawaannya tuh harus sungkan, bawaannya tuh behave dan segala macam. Ini saya tahu, ini perasaan saya sendiri. Tapi setiap kali saya berdoa, saya ini punya kecenderungan suka dengan tempat-tempat perjanjian tertentu. Nah, itu kan masalah kebenaran diri sendiri. Sampai suatu hari ketika saya sedang diam di depan laptop saya, saudara, di kelas ketika semuanya sudah tidak ada guru, tidak ada murid, sepi, itu tempat favorit saya. Itu tiba-tiba Roh Allah itu bisa bicara, menyampaikan sesuatu, ada pertobatan pribadi di hari-hari ini yang saya lakukan. Dan Tuhan mengajarkan sesuatu. Anehnya, pikiran saya berpikir gini, Tuhan kita pindah tempat ya, di depan tabut ngobrolnya enak. Padahal tidak seharusnya begitu. Tuhan itu bisa bicara dimanapun, kapanpun, asal hati kita ini terhubung dengan dirinya sendiri. Ada hal yang saya pikir benar, ternyata kita tidak bisa lagi lakukan itu karena apa? Ada yang lebih benar menurut Tuhan, bukan menurut saya. Jadi versi kebenaran ini pun saya harus belajar untuk adjust dengan seleranya Tuhan. Dan sejujurnya itu butuh kerendahan hati untuk membiarkan suara yang di kepala saya, biarkan Tuhan yang mentranslate, bukan diri saya sendiri yang menerjemahkan. Nah, kemarin saya waktu belajar ini ada sebuah
firman yang ini menolong hati saya untuk mengerti bahwa iya ya, hal seperti ini saja Tuhan bahas gitu. Kalau Alkitab sampai menuliskan hal itu, artinya itu penting, saudara. Dan kalau itu penting, artinya kita semua harus belajar. Ya, saya minta BMN untuk ditampilkan di yang kedua, ya. Yohanes 4 ayat 21 dan 24. Tidak semuanya saya baca, yang bahasa Indonesia dulu ya. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung itu dan juga bukan di Yerusalem. Ini bicara soal tempat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saya belajar dari versi lain, saudara, dari versi The Passion Translation. Nah, baru sekarang boleh ditampilkan. Bunyinya begini, believe me dear woman, percayalah kepadaku hai ibu, hai perempuan, bukan wanita ya, perempuan, sebab perempuan itu lebih terhormat daripada wanita ya. Dear woman, perempuan, the time has come when you will worship the Father, kamu akan menyembah Tuhan, Bapa, akan tiba waktunya itu. Neither on the mountain nor in Jerusalem, tidak di gunung ataupun di Yerusalem, but in your heart. Ini bicara soal hati, saudara. Jadi penyembahan itu bukan soal tempat mana yang kita pengen ada di sana, tapi ini tempat di mana Tuhan itu sendiri in your heart, ingin terkoneksi dengan kita dalam penyembahan. Dulu saya sangat terpatok dengan yang namanya tempat perjanjian. Percayalah semua tempat perjanjian di Mahanaim itu kuat loh, saudara. Tuhan itu masih bicara sampai hari ini di tempat-tempat perjanjian itu. Kalau saudara izinkan Tuhan bicara dan mentranslate semuanya ya. Tuhan itu masih bicara, di tabut itu kuat, di Mahlika itu kuat. Tapi seringkali kita ini memilih tempat yang kita mau. Bukan berarti tempat-tempat itu salah. Ada kalanya Tuhan itu enggak pengen kita doa di tempat itu. Tuhan hanya ingin ngobrol berdua bersama kita di suatu tempat yang Tuhan sendiri yang pilih. Tuhan yang mau. Karena masalahnya bukan masalah tempat, tapi masalah in your heart. Di new season kali ini, saudara, di new season musim ini, biarkan Tuhan sendiri itu yang dalam banyak hal mengarahkan kita dengan roh yang baru, dengan cara berpikir yang baru, dengan hati yang baru, dengan cara menyembah yang baru. Mahanaim ini sudah ditetapkan bahwa akan menjadi besar 7 kali lipat dari yang sebelumnya. Ya, saya bayangkan itu nanti setiap ibadah 10.000, 12.000. Ini imamnya butuh berapa layer, saudara? Butuh 7 layer imam ini berarti. Saudara jangan kaget kalau tiba-tiba kita pas ibadah ada pesawat yang take off dan landing, saudara. Itu akan sangat mengagetkan saudara. Suaranya pasti akan kencang, pas di atas kita loh, saudara. Itu nanti akan di atas kita. Tapi saya percaya kalau arsiteknya dari Belanda nggak mungkin terjadi seperti itu ya. Pasti punya hitungan sendiri ya. Ada peredamnya, ada helicapnya atau apapun lah. Nggak tahu bagaimana caranya. Dan kita ditentukan untuk 7 kali lebih besar. Apakah tidak kita harus mengupgrade banyak hal dalam diri kita loh. Itu sebabnya imam hari-hari ini dipecah beberapa grup belajar ke kelompok-kelompok yang lebih kecil supaya apa? Lebih intensif. Nanti Tuhan akan datangkan beribu-ribu orang. Infrastrukturnya harus diperkuat. Kita akan bertemu banyak manusia. Jadi kita harus mengupgrade kemanusiaan kita dan roh kita. Kebinatangannya disingkirkan. Manusianya yang dinaikkan. Bahasa juga begitu. Kita akan berhadapan dengan manusia yang mungkin dengan kalau kita salah milih bahasa, orang bisa tersinggung. Beberapa orang tersinggung karena saya mungkin salah bicara atau orang ini yang terlalu sensitif, saya tidak tahu. Tapi itu dimulai dari bahasa. Ada satu kisah di buku Kitab Orang Jujur ya saudara. Yusuf itu waktu mau menghadap Firaun karena dia mau dilantik dan dia mau menceritakan mimpinya. Dan dia harus berkuasa atas Mesir dan Mesir itu rupanya banyak daerah.
Oke, Bu, lucu enggak apa-apa. Kalau dulu terganggu, sekarang enggak masalah Bu. Dia bertemu dengan malaikat, harus malaikat sendiri yang menjumpai Yusuf. Dan dalam satu malam, malaikat itu mengajarkan 42 bahasa kepada Yusuf. Dulu saya pikir gimana ya ceritanya orang-orang dulu bisa sakti seperti itu. Ternyata keterlibatan malaikat saudara, pelayanan malaikat. Kalau saudara baca di kitab Orang Jujur itu banyak cerita. Mengapa yang ajaib terjadi? Malaikat. Ada Yahweh, ada malaikat. Nggak usah banyak baca kitab Henok, terlalu banyak persetanan di situ, nama-nama setannya bikin pusing, bikin mumet. Baca kitab buku Orang Jujur, banyak yang disingkapkan. Yusuf itu disiapkan Tuhan, disiapkan oleh melalui malaikat. Malam hari itu, satu hari saudara, dalam satu malam dia menguasai 42 bahasa. Baru keesokan harinya dia menghadap Firaun. Dan setelah itu dia dilantik dan dia berhadapan dengan seluruh orang di negeri itu datang meminta apa? Gandum. Dan dia yang harus berhadapan dengan orang-orang itu. Dengan bahasa apa kalau dia nggak menguasai bahasanya? Les Inggris mana saudara yang bisa dalam satu malam bisa 12 grammar lengkap bisa ngerti? Itu kalau bukan pelayanan malaikat nggak bisa. Di kitab Orang Jujur itu ada saudara. Itu pelayanan malaikat. Nah, satu hal yang saya mulai mengerti saudara bahwa nanti di musim yang baru ini roh, jiwa, tubuh harus mengalami upgrade semuanya. Tidak boleh kita kaget-kagetan karena kita akan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak tipe, dengan banyak penyakit, dengan stadium yang bermacam-macam datang semua tumpek blek ke tempat ini. Dan kalau kita sendiri tidak memilih untuk sembuh dan upgrade, bagaimana kita akan berhadapan dengan mereka? Satu hal yang Tuhan minta dari saya, ubah cara penyembahanmu. Ubah caramu menangkap dari Tuhan. Waspadai jiwamu. Sebab itu pintu gerbang pertama untuk menuju ke alam roh. Dan disitulah berkat itu jadi atau tidak. Saudara, jiwamu harus menangkap dari Tuhan lebih dulu. Dibilang begini, from now on, mulai sekarang, worshiping the Father, Yohanes 4 ayat 23 yang versi translation, from now on, mulai hari ini, worshiping the Father will not the matter of right place. Jadi mulai hari ini, kamu Christine, kamu kalau nyembah Tuhan enggak usah mikir harus pindah ke depan tabut dulu, harus ke sana dulu, harus mandi dulu, cuci muka dulu, enggak usah. But with a right heart. Bicara soal hati yang benar. Begitu Tuhan ingin bicara dengan kita, kita jangan ribet saudara. Karena begitu ribet sebentar, kita pindah ke tempat lain, tiba-tiba mingkem loh. Habis itu suara. Begitu saya berpikir saya akan merapikan diri saya sendiri, sedikit merapikan penampilan saya sendiri, pindah ke titik lain yang mungkin lebih rohani menurut saya, pindah ke depan tabut, tiba-tiba Tuhan sudah tidak bersuara lagi. Artinya apa? Hanya di titik itu, right on that moment, right on that spot, Tuhan mau bicara. Cepat tanggapi, cepat responi. Jangan berpikir yang baik. Di depan tabut kan baik ya saudara, tapi Tuhan tidak mau di situ. Saya mau kamu bicara di sini, saat ini juga, selesai. Dan begitu kita menggeser ke sana, tiba-tiba moodnya Tuhan sudah berubah. Dan itu fatal sekali saudara. Saya berkali-kali tiba-tiba Tuhan mingkem, cep, salah ini, saya sadar salah. Harusnya saya tanggepin saat itu juga, enggak perlu pindah-pindah. Karena yang Tuhan inginkan adalah right heart. From now on, worshiping Father will not the matter of right place, but the right heart. Bagi orang-orang yang Taurat, mungkin kau punya aturan tanpa sadar di belakang kepalamu ada suara harus. Mulai sekarang dengarkan apa yang dikatakan roh saudara. Biarkan dia mentranslate pesan yang di hati saudara, yang di pikiran saudara. Sampai itu satu frekuensi dengan Tuhan itu maunya apa. Saya pun kalau bicara dengan orang, saya ngomong apa, dia ngomong apa, ilfil, mingkem saya. Apalagi Tuhan. Ini hal yang harus kita waspadai di masa yang akan datang, di musim new season, di tempat yang baru, di lembaran yang baru.
di sebuah dimensi roh yang baru. Tuhan masing-masing pribadi mengingini kita versi yang terbaru. Dalam Ulangan 12 ayat 1 sampai 8. Ada hal yang sama yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Ulangan 12 ayat 1 sampai 8. Versi mudah dibaca. Ada perikop yang judulnya tempat menyembah Allah ya. Ayat 1 begini, saya tidak baca semuanya. Saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai 10, tapi saya ambil yang 1 dan 8 saja. Inilah hukum dan peraturan yang harus kamu taati di negerimu yang baru. Kamu harus menatinya dengan cermat selama kamu tinggal di sana. Tuhan ialah Allah nenek moyangmu yang telah memberikan negeri itu kepadamu. Kalau saudara baca di bawahnya terus menerus ada sebuah syarat-syarat yang Tuhan tuliskan dengan sangat detail untuk kita bisa memasuki negeri yang baru itu. Di antaranya runtuhkan, remukkan, habiskan, singkirkan berhala-berhalamu. Lalu Tuhan juga mulai bicara tentang korban yang harus dibawa, semua syarat-syarat dari pihak Tuhan ya. Yang Tuhan mau untuk kita bisa masuk ke negeri itu. Ini bangsa Israel belum nyebrang Yordan ya, baru akan nyebrang. Tapi untuk ke sana Tuhan membekali bangsa Israel di sini. Dan ini salah satu perbekalan atau pembekalan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Di negeri yang baru itu runtuhkan, hancurkan berhala, bawa korbanmu. Sikap tertentu yang harus kita perhatikan, syarat-syarat yang dari Tuhan yang Tuhan mau. Lalu harus makan dengan gembira, tidak boleh dengan sedih. Itu semuanya dituliskan. Dan kalau Tuhan bicara soal itu artinya penting. Dan rupanya ada salah satu syarat yang itu juga ditulis di ayat yang ke-8. Jangan terus menyembah Tuhan menurut caramu. Sampai sekarang kita masing-masing telah menyembah Allah menurut masing-masing ya saudara. Ini yang Tuhan sampaikan ke kita. Nanti saya tidak tahu Tuhan bicara apa ke saudara. Mari kita sama-sama bawa diri kita, relakan diri kita untuk Tuhan itu scan kita, jeroan kita itu seperti apa. Mana yang harus Tuhan lakukan, pelurusan demi pelurusan, adjustment demi adjustment sebelum kita memasuki tanah yang baru itu. Sampai sekarang kita masing-masing telah menyembah Allah menurut keinginan kita. Masing-masing kita ini punya selera untuk menyembah Tuhan. Tapi kali ini untuk menyembah dan masuk ke tanah yang baru harus seleranya Tuhan rupanya. Dan bukan selera kita. Jangan terus menyembah menurut caramu. Saudara, ini sebuah hal yang menurut saya menjadi PR banget buat saya secara pribadi. Sebab Tuhan itu sangat berhasrat dengan hati, sementara saya yang di luar, saya selalu lebih mementingkan yang di luarnya. Ininya saya kurang perhatikan. Saya lebih memperhatikan suara-suara yang banyak itu. Dan bukan satu suara yang dari Tuhan. Dan itu kalau kita tidak perbaiki, saya perbaiki, saya akan miss dalam banyak hal. Kita akan miss dalam banyak hal, saudara. Saya bersyukur kalau Tuhan mengatakan hal itu. Artinya apa? Artinya bahwa itu hal yang memang vital dan itu memang hal yang fatal yang harus kita perhatikan. Yang kedua, bukan hanya masalah bagaimana keintiman dengan Tuhan itu saja. Karena nanti mana itu tidak didapat di luar, saudara. Mana itu didapat di ruang Maha Kudus, ditabut dan tersembunyi. Ini bicara soal keintiman lagi. Bukan soal rule, regulation, bukan tentang tata krama, bukan lagi tentang menjaga sikap baik, tapi lebih kepada sebuah hubungan. Yang kalau soal hubungan satu dengan yang lain, kita dengan Tuhan, itu tidak ada pola, saudara. Masing-masing punya gaya sendiri. Tidak ada sebuah hubungan itu yang bisa dipolakan. Hubungan itu gaya bebas. Tapi seringkali kita membuatnya menjadi sebuah formula, menjadi rumus, menjadi pattern. Dan justru itu Tuhan yang tidak senang. Saya tidak tahu, mungkin Tuhan itu sisi sanguinnya kuat ya, sehingga gampang bosenan, sehingga manuvernya banyak. Ada orang-orang tertentu seperti saya, begitu nanti nangkap pola aman, gitu. Begitu pola berubah terganggu. Gitu. Nah itu kan adjustment ya saudara, dan itu adanya di jiwa saya.
Tapi marilah kita sama-sama percaya bahwa Roh Tuhan akan mengerjakan itu. Seringkali saya salah mengangkat materai. Tuhan mau ngomong, saya tahan dulu, materai materai ditahan, tahan dulu Tuhan jangan ngomong dulu, kita pindah tempat, kita ngobrolnya di sana. Tuhan tidak pengen begitu. Saat ini juga pengen ngomong, ayo. Suddenly-nya Tuhan kita tidak bisa tahan dengan materai apapun, saudara. Kalau memang Tuhan pengen ngomong, baiklah kita mendengarkan itu, saat itu juga. Iya Bu, ini kok ada yang tertawa ini. Jangan japri ya sesudah ini. Yang kedua adalah Tuhan mengingatkan saya tentang hubungan dengan saudara-saudara kita. Di bawah kita nanti akan banyak Tuhan kirimkan ribuan jiwa saudara. Sekali ibadah angkanya nolnya sekarang di belakang banyak. Saya ini punya masalah dengan yang namanya trust issue. Artinya apa? Sulit untuk percaya orang. Ya. Ketika orang bicara A, saya di otak saya akan ada A apostrof. Unspoken. Orang bicara A, saya justru cari apa yang tidak diucapkan. Orang mengucapkan sesuatu yang saya tebak adalah apa yang tidak diucapkan. Aneh kan kayak gitu, coba. Ya enggak tahu itu apa, mungkin trauma, betul. Tapi ya sudahlah, enggak usah ditranslate ya, itu enggak usah diterjemahkan. Enggak usah minta dipahami, salah selesai, udah gitu. Dan cari benernya seperti apa. Nah, beberapa hari belakangan ini saya sedang Tuhan bongkar. Izinkan orang lain itu boleh tahu saudara. Hal-hal yang rame di hatimu dan pikiranmu. Karena dengan kamu mengizinkan orang tahu, jangan ke semua orang tapi ya saudara. Saudara perhatikan dengan siapa saudara bicara. Ukur bobotnya, ukur kualitasnya. Jangan umbar semuanya karena tidak semua orang bisa dipercaya. Itu sebabnya saudara harus minta layer pertama, layer kedua, orang-orang yang sangat aman dengan dan mengerti dan punya bobot dan punya solusi. Izinkan untuk beberapa beban di pikiranmu, di hatimu itu diketahui orang lain. Dan tidak boleh menuntut reaksi atau respons seperti yang kamu mau. Sebab seringkali saya pribadi kadang, ini orang gimana sih gitu. Kita berharap, waktu kita bicara dengan seseorang kita berharap. Wajar tuh ya, ada respon yang baik, ada bahasa yang tertata, ada tata krama yang common sense-nya itu enak gitu. Harapan. Di mana ada harapan biasanya ada kekecewaan. Nah Tuhan enggak boleh, saya enggak boleh expect apapun. Yang penting kita ini sehat, keluarkan. Di salah satu main journal, saya pernah baca beberapa tahun yang lalu ya. Di salah satu main jurnal di Amerika ya, ini diselidiki kalau di negara maju ya, nggak tahu karena mereka ini kurang kerjaan atau kebanyakan duit ya, nggak tahu. Ini pun diselidiki, 75% pria Amerika itu mati muda, saudara. Pria loh ya, iya pria. Sakit jiwa itu lebih banyak. Mohon maaf loh saudara, nggak perlu ganti gender. Iya, seluruh loh saudara. Saudara ngerti ternyata kenapa? Pria itu paling susah untuk memiliki yang namanya bahasa emosi. Vocabulary bahasa untuk mengungkapkan emosi itu susah. Sehingga semuanya banyak ditelan, disimpan, mereka larinya ke drug, ke seks, dan bunuh diri terakhir. Wanita punya bahasa emosi yang lebih banyak. Kebutuhan bicara wanita kan lebih banyak, betul ya saudara? Pria hanya sekian, wanita sekian. Nah, wanita itu bisa mengeluarkan ini loh saudara. Entah ke teman, entah dengan cara lain, entah dengan cara makan, bukan makan orang ya saudara. Jadi izinkan kalau pemimpin kita ini butuh makan, itu sehat saudara, itu demi kesehatan beliau. Mari kita dukung, beliau butuh. Butuh saudara. Karena setiap emosi tertentu itu membangkitkan perasaan tertentu. Setiap perasaan tertentu membangkitkan hormon tertentu. Begitu hormon tertentu naik, ada penyakit tertentu yang naik, muncul. All deadly emotion semuanya dimulai dari jiwa. Ada seorang dokter yang namanya Don Colbert. Beliau ini orang yang paling sering diundang di talk show-nya Joyce Meyer. Semua masalah di fisik dimulai dari jiwa. Nah, salah satu cara saudara untuk kita sehat secara emosi
Kemarin kan roh, jiwa, dan itu paket lengkap loh saudara. Adalah kita membiarkan untuk belajar percaya saudaramu. Sampai pada level tertentu. Dengan cara apa? Ini loh saudara, jangan ditelan sendiri, jangan diemut sendiri, jangan ditekan sendiri. Belajar untuk berbagi beban dan mengeluarkan yang memang perlu dikeluarkan. Setelah itu sama-sama kebas-kebas, selesai. Forgive, forget, selesai. Selesai saudara. Sebab jika tidak, itu toksik ya saudara, akan meracuni seluruh bagian sel manusia. Bukan hanya saudara menjadi orang yang sangat pemarah, tapi kita akan menjadi orang yang sangat mudah kena penyakit. Ada satu ayat yang bagus sekali di Ayub 32. Saya akan akhiri dengan ini saudara, jadi kita harus jaga hubungan dengan Tuhan, keintiman, dimensi yang baru, sikap yang baru, penyembahan yang baru, bukan hanya dengan manusia, dengan Tuhan, tapi dengan manusia kita juga harus upgrade di sini saudara. Ada perbaikan, adjustment. Ayub 32 ayat 19 sampai 20. Bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Jika aku diam saja, akan pecahlah aku. Kerupuk mana kerupuk? Ya, jangan kerupuk ya, yang lebih elit gitu. Seperti kantong yang penuh dengan anggur baru, saudara. Aku harus berbicara. Saudara, belajarlah untuk berbicara dengan saudaramu. Bagi saya ini PR. Karena kita berbicara itu ada risiko-risiko tertentu. Supaya hatiku tenang. Sebab jika tidak saudara, pecahlah aku. Ini yang bicara Elihu. Ibu-ibu, para perempuan biasanya setelah curhat, teriak, ngomong lega ya. Aneh. Belum tentu masalahnya selesai. Tapi di dalam itu ada kelegaan. Sorry ya, jangan yang ke negatif, yang ke gosip, jangan. Untuk makan saya itu tidak ada kenikmatan, belum. Saya sampai tanya apa sih nikmatnya marah, terus makan, terus sembuh. Saya tidak temu logikanya sudah. Tidak temu saya. Belum ngunyahnya, aduh males ngunyah lagi, terus milih makanan. Belum kalau makanannya tidak cocok, kecewa, marah, ya sudahlah. Buat saya puas dimakan tuh doesn't make sense. Ya kita nggak harus sama lah ya, kita nggak harus sama. Buat saya kalau penuh padat, cari ruangan sepi, cari buku, dapat sesuatu di pikiran, orgasme selesai, udah gitu aja. Itu nikmat sekali saudara, perut enggak berasa kok, enggak berasa. Masing-masing mari kita kenali kebutuhan di jiwa ya saudara, itu penting. Kenali dirimu, kenali Tuhan, itu penting sekali. Belajar untuk self healing dari situ sehingga saudara enggak perlu cari orang minta didoakan, itu akan sangat merepotkan. Di momen seperti ini saudara harus belajar untuk kenali hatimu, kenali dirimu, kenali jiwamu. Dan mari cari cara biarkan Tuhan mentranslate, kamu butuh obat ini, kamu butuh obat ini, kamu butuh obat ini, minum. Mahanaim ini apotek saudara, semua obat yang sudah diolah maupun bahan mentah ada semuanya. Sabtu, Senin, Minggu itu diramu semuanya dengan sangat baik. Tidak ada satupun dari obat-obat itu yang malpraktek, tidak ada saudara. Itu obat yang bukan generik. Saudara, pengertian-pengertian di tempat ini itu sangat berbobot loh saudara, dan sangat berat, sangat berbobot. Tidak ada yang generik, itu semua obat paten semua, percayalah. Itu mahal harganya. Sesungguhnya kalau kita ini masih harus tergantung orang lain minta didoakan, minta tumpangi tangan, kok ya rodok kebangetan ya gitu loh. Karena semua ada penterjemahnya. Ada Roh Kudus yang menjelaskan, ada firman Tuhan yang memberi pengertian, ada saudara-saudara yang menopang. Kurang apa coba saudara? Hanya memang jiwa kita ini agak rewel. Ya, tapi marilah mulai hari ini di musim yang baru, sebelum kita memasuki tanah yang baru, kita mari sama-sama perbaiki yang di roh, yang di jiwa, dan yang di tubuh. Karena dengan demikian maka Tuhan akan mencurahkan semuanya saudara. Amin. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.